dia berikan misalkan kepada anak angkatnya, dia berikan kepada teman dekatnya, dia berikan kepada orang-orang yang kalau dia meninggal enggak dapat harta warisan. Ya, enggak dapat harta warisan, maka dia mewasiatkan nyan sikrek tanah je atau sepetak tanah di sana itu kasih untuk si fulan. Si fulan ini kalau dia meninggal enggak dapat harta warisan. Ya, begitu. Itu dia wasiat. Artinya harta wasiat adalah harta yang diperuntukkan kepada seseorang yang bukan ahli waris tapi tidak dimiliki langsung. Setelah dia meninggal baru dia dapat, tapi peruntukannya sudah ada masa seorang itu hidup. Nyo menyelo mati, joknyo ke kalau saya mati, kalau saya tiada, kasih sepetak tanah itu untuk si fulan. Selama dia masih hidup, tanah itu masih milik yang punya. Tapi kalau dia meninggal, baru kemudian jatuh ke tangan itu. Ya, itu namanya harta wasiat. Sudah diperuntukkan kepada siapa kalau sudah meninggal. Tapi kalau harta warisan, itu harta yang ketika seorang meninggal, harta itu tidak diperuntukkan untuk siapa-siapa. Tidak diberi label nama untuk siapa-siapa. Jadi begitu dia meninggal, harta itu masih status punya mayat, bahasanya kan? Masih punya mayat, tidak diperuntukkan untuk siapa. Nah, disinilah kemudian datang ayat dalam Al-Quran mengatur harta warisan. Jadi harta yang tidak diberikan untuk siapa-siapa ketika seseorang meninggal, itu namanya harta warisan. Ya, nyu harta warisan. Kenapa? Ketika seseorang meninggal, hartanya tersebut belum diperuntukkan untuk siapa-siapa. Itu harta warisan namanya. Sedangkan harta wasiat adalah harta yang apabila seseorang itu meninggal, dia sudah peruntukkan harta itu untuk siapa. Tapi belum dimiliki oleh orang yang diperuntukkan itu. Orang diperuntukkan itu menunggu meninggal dulu. Kalau sudah meninggal baru bisa dia miliki. Ya. Jadi menyela harta ataupun wasiat le orang yang mendoa. Nyonya bagai meninggal mungkin baru je decok ya. Hanya mohon hanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أما بعد Ahibati fillah, saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah, yang telah berhadir di Masjid Al-Falah, Kota Sigli, PD, Aceh, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sejenak kita i'tikaf di masjid. Mari sejenak kita untuk mentadabburi tafsir ayat-ayat surat Al-Baqarah. Pada kesempatan kali ini kita sampai kepada ayat 180 daripada surat Al-Baqarah yang akan kita bacakan sampai seterusnya. Ini ayat berkenaan tentang permasalahan wasiat bagi orang-orang yang akan wafat atau bagi orang yang meninggal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala isma 'alaihi. Innallaha Ghafurur Rahim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita lihat Allah berfirman setelah kita berbicara tentang setelah Al-Quran berbicara tentang masalah berbagai macam kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Selanjutnya Allah berfirman, diwajibkan ke atas kalian apabila datang tanda-tanda kematian, ya, ahadakumul maut, apabila salah seorang daripada kalian datang hadara al-maut, tanda-tanda kematian, in taraka khairanil wasiyyah, jika dia meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan juga para kerabat bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muttaqin, dan itu diwajibkan bagi orang-orang yang, dan diharuskan bagi orang-orang yang bertakwa. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu, siapa yang menggantikannya atau merubahnya ba'dama sami'ahu, setelah dia mendengarkannya, fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka sesungguhnya dosanya itu adalah ditanggung oleh orang yang menggantikan atau merubah wasiat itu. Innallaha sami'un 'alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita lihat dalam ayat ini Allah berbicara tentang masalah wasiat. Kutiba alaikum, kita dapatkan banyak ayat lain yang Allah sebutkan kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan qisas dalam masalah pembunuhan, kutiba juga. Kemudian kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, dalam ayat ini kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyyah. Jadi kutiba juga dalam masalah wasiat disebutkan juga kutiba. Nah, diwajibkan. Nah, jadi sekilas kita melihat ayat ini, jadi apabila seseorang akan wafat atau sudah ada tanda-tanda kematian baginya, diwajibkan untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan juga kepada kerabat-kerabatnya apabila dia meninggalkan harta. Nah, disinilah kita perlu memahami ilmu Al-Quran dan tafsir. Apakah ini wajib? Jumhur para ulama mengatakan bahwa ayat ini itu ada yang mengatakan dimansukh, ada yang mengatakan itu kemudian ayat ini ditaksiskan dengan turunnya ayat-ayat tentang mawaris, tentang aturan-aturan tentang masalah warisan. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah sebelum diturunkan ayat-ayat warisan, ya. Ketika turunnya ayat ini belum ada ayat tentang aturan pembagian warisan, maka orang yang meninggalkan harta, orang yang sudah tanda-tanda wafat, artinya ya mungkin sudah tua, begitu juga sudah melihat kondisinya tidak lama lagi, ya, bukan nada, ya, ke nada dalam orang Aceh punya kan nada baru butuh wasit masalah harta, bukan, tapi sudah nampak ya tanda-tanda bahwa memang hana triple mungkin gudep secara alami, secara nyata kita lihat hari-hari, ya. Tapi dia masih mengingat dan masih tahu segala hal, ya. Maka apabila dia meninggalkan harta yang banyak, diwajibkan untuk berwasiat daripada hartanya itu terhadap kedua orang tua dan juga kepada kaum kerabatnya. Itu sebelum turunnya ayat mengenai
aturan harta warisan sebagaimana ada dalam surat An-Nisa. Tapi ketika sudah turun ayat dalam surat An-Nisa yang mengatur masalah harta seseorang setelah wafat, ya, mengatur harta warisan, maka ayat ini tidak dianggap oleh para ulama sebagai ayat yang mewajibkan wasiat lagi. Jadi tidak wajib lagi wasiat. Jumhur para ulama demikian, ya. Jadilah wasiat itu sunnah. Sunnah wasiat ini, dan juga wasiat tersebut tidak boleh lebih daripada sepertiga daripada harta warisan. Ya. Sepertiga, tidak boleh lebih daripada sepertiga harta warisan. Ini menjadi sunnah hukumnya. Kemudian juga wasiat ini tidak boleh kepada ahli waris. Nah, ini berubah hukum. Makanya membaca Al-Quran itu kita harus paham masalah ilmu tafsirnya, masalah ilmu fikahnya, dan perbedaan pendapat para ulama, dan juga ada perubahan hukum. Enggak boleh langsung kita membaca Al-Quran lalu kemudian kita mengambil kesimpulan sendiri tanpa ada ilmu Al-Quran di situ. Nah, jadi bagi orang yang membaca sendiri ayat ini, dia akan mengatakan, kan di atas kutiba alaikumul qisas, di atas diwajibkan untuk qisas. Di bawahnya lagi ayat ini tentang kutiba alaikumus siyam, sama-sama wajib. Puasa wajib, ini kutiba alaikum wasiyah, diwajibkan kepada kamu untuk memberikan wasiat. Sama-sama wajib ini. Pakan hana urang utanya tapu wasit harta mandum. Jadi si golok meninggal tapu wasit kena cipulan merempok sekian mandum tapu habis dalam harta wasiat. Tidak wajib. Karena apa? Karena ada ayat harta warisan kemudian yang turun mengatur masalah harta warisan. Maka dengan demikian ada namanya harta wasiat, ada namanya harta warisan. Ya. Untuk orang yang meninggalkan harta, ingin dia berwasiat, boleh dia berwasiat, tidak wajib. Jadi wasiat ada, tetap boleh hukum wasiat, tapi tidak wajib. Ada juga di sana harta warisan. Apa beda harta warisan dengan harta wasiat? Harta wasiat adalah orang yang sebelum meninggal dia sudah memberikan harta tersebut diperuntukkan kepada kerabatnya, ya, kepada kerabatnya selain daripada ahli waris. Yang kon ahli waris, dia berikan misalkan kepada anak angkatnya, dia berikan kepada teman dekatnya, dia berikan kepada orang-orang yang kalau dia meninggal enggak dapat harta warisan. Ya, enggak dapat harta warisan, maka dia mewasiatkan nyan sikrek tanah je atau sepetak tanah di sana itu kasih untuk si fulan. Si fulan ini kalau dia meninggal enggak dapat harta warisan. Ya, begitu. Itu dia wasiat. Artinya harta wasiat adalah harta yang diperuntukkan kepada seseorang yang bukan ahli waris tapi tidak dimiliki langsung. Setelah dia meninggal baru dia dapat, tapi peruntukannya sudah ada masa seorang itu hidup. Nyo menyelum mati, joknyo ke kalau saya mati, kalau saya tiada, kasih sepetak tanah itu untuk si fulan. Selama dia masih hidup, tanah itu masih milik yang punya. Tapi kalau dia meninggal, baru kemudian jatuh ke tangan itu. Ya, itu namanya harta wasiat. Sudah diperuntukkan kepada siapa kalau sudah meninggal. Tapi kalau harta warisan, itu harta yang ketika seorang meninggal, harta itu tidak diperuntukkan untuk siapa-siapa. Tidak diberi label nama untuk siapa-siapa. Jadi begitu dia meninggal, harta itu masih status punya mayat, bahasanya kan? Masih punya mayat, tidak diperuntukkan untuk siapa. Nah, disinilah kemudian datang ayat dalam Al-Quran mengatur harta warisan. Jadi harta yang tidak diberikan untuk siapa-siapa ketika seseorang meninggal, itu namanya harta warisan. Ya, nyu harta warisan. Kenapa? Ketika seseorang meninggal, hartanya tersebut belum diperuntukkan untuk siapa-siapa. Itu harta warisan namanya. Sedangkan harta wasiat adalah
harta yang apabila seseorang itu meninggal, dia sudah peruntukkan harta itu untuk siapa, tapi belum dimiliki oleh orang yang diperuntukkan itu. Orang diperuntukkan itu menunggu meninggal dulu. Kalau sudah meninggal baru bisa dia miliki. Ya. Jadi menyela harta atau wasiat le orang yang mendoa. Nyonya baga meninggal mungkin baru je decok ya. Hanya muhan hanjut ya. Sedangkan harta wasiat ya harta yang tidak diperuntukkan untuk siapa-siapa, tiba-tiba orang yang memilikinya wafat. Maka Al-Qur'an mengatur jalan ahli waris yang tidak boleh dilanggar. Jadi hanaje memakai nan. Oh ini saya juga dekat dengan dia, enggak ada urusan. Urusannya nanti ada aturan khusus yang mengatur ahli waris. Siapa-siapa masuk ahli waris, siapa-siapa yang tidak masuk ahli waris. Cucu apabila ada seorang anak, maka dia tidak akan, si cucu tidak dapat, anak yang dapat. Misalkan begitu. Itu diatur di dalam harta warisan, ada pembagiannya tersendiri, hukumnya tersendiri di dalam Al-Quran. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kembali lagi ya, ketika kita membaca Al-Quran maka hati-hati pada saat kita tidak mengetahui hukum tentang masalah ilmu-ilmu Al-Quran. Itu sangat penting untuk diketahui ya, tidak boleh kita ambil kesimpulan sendiri. Nah, jadi kembali kita lihat bahwa para ulama dengan demikian mengatakan sunnah hukumnya bagi seseorang yang akan wafat atau ada tanda-tanda dia akan hana treble di dunianya, enggak lama lagi dia di dunia ini, untuk boleh memberikan wasiat. Dengan catatan kata para ulama dalam sesuai dengan hadis yang lain juga bahwa wasiat tersebut tidak lebih daripada sepertiga harta. Ya, enggak boleh semua harta diwasiatkan, tidak boleh, tapi sepertiga harta saja. Lalu diwasiatkan kepada siapa? Kepada orang yang bukan ahli waris. Ini hukum wasiat yang akhirnya berlaku. Ya, bukan ahli waris. Yang ahli waris la wasiyata lil waris, kata Nabi, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kecuali kata para ulama, ahli waris menyetujui ada harta wasiat khusus kepada ahli waris dengan cara berlaku adil. Artinya bahwa seorang akan meninggal atau seorang ayah mewasiatkan kepada anaknya nomor 1 atau anaknya yang terakhir atau anaknya yang tengah-tengah. Ini anaknya semua kan ahli waris. Pada dasarnya enggak boleh wasiat kepada ahli waris karena dia akan dapat sendiri harta warisan nanti. Tapi diperbolehkan wasiat kalau ahli waris yang lain setuju. Ya, kalau ayah wasiatkan khusus kepada si fulan karena mungkin ada harta khusus ya, yang ini itu untuk si fulan. Jadi dia dapat harta warisan kalau disetujui oleh abang-abangnya yang lain atau adik-adiknya yang lain, boleh berlaku wasiat tersebut. Kalau tidak disetujui, tidak berlaku. Karena apa? Ini adalah dia ahli waris. Dia ahli waris. Makanya seorang yang mewasiatkan itu dia harus tahu hukum. Ternyata diwasiatkan, misalkan Ustaz, diwasiatkan juga seorang ayah mewasiatkan khusus kepada salah satu anaknya, sedangkan anak yang lain tidak setuju. Karena anak pabrik taboh, karena kekiranya yang gleh-uleh tabohnya, diwasiatkan yang pabriknya ke tipulan, hanya ke yang lain. Ya. Maka kalau yang lain tidak setuju, maka wasiat ini tidak berlaku. Karena ini wasiat untuk ahli waris. Tapi kalau lain setuju, maka berlakulah wasiat itu. Ya. Nah, begitu. Di dalam ayat ini juga Allah sampaikan bil ma'ruf, ya. Wal aqrabina bil ma'ruf. Bil ma'ruf di sini bermakna adalah dilakukan secara adil, ya. Dilakukan secara adil. Jadi wasiat itu secara adil. Kalau diberikan, maka diberikan secara adil, juga tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Nah, jadi misalkan seorang punya harta, lalu kemudian dia ingin untuk memberikan kepada
yang bukan ahli waris, anak angkatnya. Anak angkat bukan ahli waris walaupun hidup dengan kita lama. Kalau ada anak angkat, ini bukan ahli waris. Boleh wasiatkan kepada anak angkat karena dia tidak akan dapat ini. Kemudian juga misalkan kepada kawan-kawan dekat yang memang dalam hidup kadang ini, atau pembantu yang mengurus yang membantu kita dalam hidup kita misalkan, ya, maka dia ini cocok mendapatkan wasiat. Ya, ada orang-orang dekat, adik atau misalkan adik-adik kita yang misalkan dia kalau kita meninggal enggak dapat harta warisan karena kita punya anak laki-laki dan perempuan. Lalu adik kita, abang kita tidak akan mendapatkan harta warisan kita, maka kita wasiatkan sedikit harta itu. Tidak boleh lebih harta wasiat semuanya. Kalaupun ada 10 orang kita wasiatkan, enggak boleh lebih daripada 1/3 harta warisan. Kira-kira menyanggutannya tahu ba Allah na harta 10 bawah titik, maka yang leh bawah titik macam yang jet tanya jo untuk walaupun 30 orang 1/3 saja, enggak boleh lebih daripada itu. Ya. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah, itu aturannya. Bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kemudian di sini Allah sebutkan ada hal yang unik bahwa intaraka khaira. Khaira di sini bermakna harta. Imam Mujahid mengatakan bahwa semua kata-kata khaira ay qala al khairu fil Quran kulluhul mal. Al khairu sebenarnya artinya dalam bahasa Arab kebaikan, tapi dalam ayat ini Allah memakai kata-kata al khair dengan makna harta yang banyak. Ya, al khair harta yang banyak. Dan kalian berubah artinya, ya, maknanya berbeda. Makanya begitu kita harus paham Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an tidak bisa dibaca, dipahami dengan kamus, tak buka kamus hanjit. Jadi meninggalkan al-khair. Khair ini sebenarnya artinya jazakallahu khair. Bisa kita katakan semoga Allah berikan kebaikan kepadamu. Dalam ayat ini khair itu bermakna adalah harta yang banyak. Dan Imam Mujahid mengatakan hampir semua ayat-ayat yang ada khair dalam Al-Quran itu maknanya harta. Ini menunjukkan bahwa pandangan Al-Quran pada dasarnya harta yang banyak itu aslinya adalah kebaikan. Bukan bermakna bahwa orang punya harta banyaknya hana God, satu kebaikan dalam Al-Quran. Karena orang menghasilkan harta secara halal, kemudian didistribusikan secara halal, secara baik, ya. Kemudian digunakan juga secara baik. Ini berarti adalah sebuah kebaikan. Yang menjadikan harta itu tidak baik dihasilkan dengan cara tidak benar, dipakai dengan cara yang tidak benar, ya, kemudian didistribusikan juga dengan cara yang tidak benar. Ini yang akhirnya berubah yang aslinya kebaikan menjadi sesuatu yang malapetaka bagi seseorang. Jadi asli pandangan Al-Quran terhadap harta ada khair, adalah baik, sesuatu yang baik. Jadi bukanlah image orang punya harta banyak itu tidak baik, enggak. Aslinya adalah baik. Dalam agama kita terpuji, paling kurang itu punya makna yang mengingatkan kita akan kebaikan harta itu pada dasarnya. Lalu faman baddalahu ba'da ma sami'ahu. Nah, apabila seseorang mewasiat, kemudian kan bisa saja Ustaz baddalahu ba'da ma sami'ahu, diganti, diubah. Kan seseorang menerima wasiat, mendengarkan wasiat ataupun mungkin dapat tulisan wasiat, ternyata setelah seseorang meninggal wasiat itu enggak dijalankan. Ya, karena wasiat ini berlaku setelah meninggal. Menyahana meninggal hana berlaku wasiatnya Allah. Namanya wasiat ya setelah orang meninggal. Maka kan harus ada terbukti, tertuliskah atau didengarkan oleh orang-orang yang mendengar yang dia ucapkan oleh orang yang ini. Siapa yang boleh saja digantikan? Gepegah tanah ideh, gejuk tanah ideh. Panena ke ideh gepegah ideh. Dengan mudah kan digantikan. Dengan mudah bisa saja diubah wasiat itu. Karena yang mewasiatkan sudah tiada.
Mau dikasih setelah meninggal, dikasih yang lain, bukan yang ini. Bagaimana itu? Allah firmankan, fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka dosanya itu ditanggung oleh orang yang mengubah ini. Nanggung dosa ini. Sedangkan yang mewasiatkan bagaimana? Kadang bukan diubah Ustaz, memang enggak dijalankan, padahal wasiatnya benar dan sesuai syarat. Enggak dijalankan, maka dosa itu ditanggung oleh orang tersebut, oleh orang yang mengubah, orang yang tidak menjalankan wasiat itu. Sedangkan yang mewasiatkan yang sudah wafat, sudah mayit, dia dapatkan pahala daripada wasiatnya tersebut, tetap dia dapat. Jadi tidaklah misalnya Ustaz kagak wasiat, misalkan begitu juga sudah diwakafkan, setelah diwakafkan kemudian ternyata ini ahli waris bahkan ya, ahli waris bahkan yang menggugat wakaf itu hana wakaf-wakaf yang penena wakaf ya. Nah surat wakaf ganto, dia ganti surat wakaf dengan yang lain misalkan. Apalagi maaf cakap zaman dulu banyak masih yang diwakafkan itu tidak ada surat. Tidak ada surat, tapi ya diketahuilah oleh orang kampung, oleh orang-orang tua kalau itu memang wakaf, sudah dipakai untuk kemaslahatan umum. Datang kemudian si anak, nauzubillah, misalkan dia menggantikan itu, apakah sampai pahala ketika kemudian diambil balik, direbut balik oleh si anak harta wakaf itu? Yang mewakafkan dapat pahala wakaf, walaupun kemudian diambil secara curang oleh ahli waris, dia dapat. Ahli waris ini yang menanggung semua dosa besar itu. Ya. Jadi yang mewakafkan hana puyo, artinya bawanya kagadoh nilai wakafnya, kah hanali ya. Tetap kalau diambil secara curang demikian, maka tetap dia akan dapat. Maka Allah katakan ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosa itu ditanggung oleh orang-orang yang menggantikan atau merubah wasiat itu. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Faman khafa min musin janafa, maka siapa yang khawatir, takut daripada orang yang memberikan wasiat janafa. Janafa di sini adalah bahasa kitanya udah pegang mailan alil haq awil adl khata. Jadi orang yang berat sebelah, tidak berlaku adil dalam wasiatnya. Nah, ini tadi dikhawatirkan yang mendengar wasiat merubah. Ayat yang selanjutnya dikhawatirkan dari yang mewasiatkan salah ubah wasiat. Ya, salah dia mau wasiatkan, kan bisa saja dia salah mewasiatkan. Allah isyaratkan dalam ayat ini, barang siapa yang khawatir daripada orang yang mewasiatkan itu janafa, tidak berlaku adil, berat sebelah. Ya. Misalkan dia wasiatkan kepada anak-anak, semua setuju, ayah boleh mewasiatkan kepada kami anak-anak yang semua anak-anak itu dapat. Misalkan, tetapi ada anak-anak yang dapat berat sebelah daripada wasiat. Tidak adil misalkan. Au itsman, atau mewasiatkan sesuatu yang ada dosa. Artinya bahwa wasiatnya itu wasiat yang hana betul secara agama. Ya, kibannya. Karena kita khawatir juga yang ketika orang mewasiatkan, wasiatnya itu tidak benar. Hana betul. Ya, misalkan ada orang yang pecinta bioskop misalkan, nyo untuk harta lu macuk nyo bah wati pega bioskop tabo misalkan. Nyo kiban nyo jit puhan. Tak perjalankan nyo. Seandainya kita tahu itu ada maksiat, maka wasiat terhadap suatu maksiat maka itu tidak boleh dijalankan, ya. Fa aslaha bainahum, maka diperbaikilah di antara mereka. Nah, jadi Allah mengisyaratkan boleh diubah, diperbaiki apabila seandainya yang mewasiatkan ini tidak adil dalam wasiatnya atau dalam wasiatnya itu ada unsur dosa di situ. Boleh diperbaiki. Fa aslaha bainahum, maka diperbaikilah di antara mereka. Jadi enggak ada istilahnya bahwa oh nyo hanya tahu bahale, nyo kau wasiat. Orang yang wasiat kahanali ka meninggal, tapi dia tidak adil. Dan semua orang melihat ini tidak adil. Boleh diubah. Ya, tidak berdosa. Arti ubah di sini adalah diperbaiki ya. Diperbaiki wasiatnya.
atau dia wasiatkan lebih daripada sepertiga. Ini juga sudah tidak adil, sudah tidak ma'ruf lagi. Waktu kita hitung-hitung wasiat kasih tengah harta. Ya, setengah harta warisan itu untuk wasiat ternyata. Maka tidak berlaku setengah wasiat itu, berlaku tetap sepertiga. Setelah dihitung-hitung, yang untuk wasiat ada berapa, hutang ada berapa, warisan tinggal berapa. Setelah dihitung-hitung, potong untuk hutang, kemudian lihat untuk wasiat beliau mewasiatkan untuk masjid, mewasiatkan untuk sekolah-sekolah misalkan, beliau wasiatkan juga untuk rumah sakit, beliau wasiatkan untuk fakir miskin, untuk diwakafkan tanah untuk fakir miskin. Ada hutang yang harus dibayar, ternyata dihitung-hitung semua, warisan untuk wasiat tinggal ditengah itu untuk warisan. Jadi 50-50. Maka wasiat yang berlaku hanya sepertiga diturunkan. Yang hanya berarti. Ya, dalam sunnah aturannya wasiat itu hanya sepertiga paling banyak. Maka tidak berlaku wasiat yang setengah harta diturunkan. Mana Ustaz kiban kagak pegahnya aja, diturunkan jumlahnya. Diturunkan jumlahnya. Berarti untuk masjid petron, untuk tempat majlis untuk sekolah petron baca cid, tapi jumlahnya diturunkan. Diturunkan supaya nanti semuanya dapat sepertiga kalkulasi semua harta yang diwasiatkan oleh si mayit itu. Nah, jadi begitu, boleh diperbaiki kalau seandainya diketahui bahwa yang mewasiatkan ini ada unsur tidak adil, ya, tidak ma'ruf, ataupun di situ ada unsur dosa dalam wasiatnya. Mungkin dia tidak tahu, itu boleh diperbaiki. Hana istilah bahwa nyo ka wasiat payah dijalankan, bu dosa-dosa bah danggo gero ke. Ya, anjing unan. Tapi bahwa nyo nadesha dalam wasiatnya bah danggo gero ke, ida tanggung letanya. Enggak, kita ubah, kita perbaiki. Jangan sampai dia berdosa, kita juga berdosa, sudah tahu tidak merubah dalam arti bahwa tidak memperbaiki, maaf ya, tidak memperbaiki. Fala ithma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Ya, orang yang memperbaiki wasiat ini tidak ada dosa ke atas dia, karena dia memperbaiki. Ya, jadi dengan demikian pahamlah kita, ya, makna tadi tidak boleh diubah seperti apa, makna memperbaiki seperti apa. Asal wasiat kalau benar adanya enggak boleh diubah. Kalau diubah dosa ditanggung oleh orang yang mengubah itu. Ya, yang mengubah itu. Tapi kalau ada unsur tidak adil, ada unsur dosa, maka diperbaiki. Fala isma alaih, kata Allah, tidak ada dosa bagi orang yang memperbaiki itu. Ya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Ya. Inilah sedikit hukum tentang masalah harta wasiat. Sekali lagi kami sampaikan bahwa harta wasiat ini adalah berbeda dengan harta warisan, berbeda dengan harta hibah. Harta hibah adalah harta yang kita berikan kepada seseorang masa kita hidup, langsung dipermilikkan saat itu. Ya, dipermilikkan saat itu dan diurus oleh dia. Itu harta hibah namanya. Jadi loan kujuk ke anak loan, anak draw anak J, atau sebuah pabrik nujuk, atau sebuah toko nujuk. Lalu ini wasiat atau hibah? Hibah. Kalau hibah setelah diberikan dia pakai langsung itu, mau dijual besok juga boleh. Itu hibah namanya. Tapi dia pegang nyojok tokonya ke anak pulan atau ke pulan, ke si pulin, tetapi leh mate lon ndre baru je icok. Nyan lonjok, nyan berarti harta wasiat, bukan harta hibah. Karena dia tidak langsung memiliki setelah diberikan. Nunggu meninggal yang punya dulu. Berarti itu harta wasiat, bukan harta hibah. Jadi nyan kan njuk kesimpulan tokonya, kalau njuk ke ji. Man kai Melayu Mekah inan. Hana preh mati lot. Mati kalau njuk. Nyan wasit. Yang lagi-laginya ramai yang mendoa ke katanya, ya. Kalau beri terus, hibah terus, berikan. Sudah berarti dia urus kepemilikan itu, dia ubah nama tokonya menjadi nama dia. Suratnya dari nama dia. Kalau misalkan tiba-tiba terjadi dia mau jual,
ya dia jual. Masa kita hidup dia sudah jual misalkan, boleh karena sudah jadi hibah. Tapi punya pegahnya kak kujo, macam abah meninggal ile. Ya, berartinya harta wasiat namanya. Kalau tidak adapun harta yang lain yaitu harta warisan seperti kita kan tadi, harta yang sama sekali tidak dikasih untuk siapa-siapa. Punya orang itu tiba-tiba dia meninggal. Nah, ini namanya harta warisan. Harta yang nanti ahli waris masuk di situ diatur dalam Al-Qur'an. Ya, jadi nyamuho bacut beda antara harta hibah dengan harta warisan. Harta wasiat. Makanya le bagdanya ino orang yang kerja juga, tapi ternyata harta wasit, ya. Harta wasit tidak bisa dimiliki masa beliau masih ada. Ya, semua beliau yang ini. Tapi surat kali guru ada dasar anak pulan, ya kan nasib benar ya. Suratnya pegak ju surat ini, tapi menteri watelo meninggal. Ya, ini belum harta hibah lagi, tidak dipermilikkan. Ya, begitu ya. Itu bedanya. Maka sebaik-baiknya seperti apa? Para ulama mengatakan sebaik-baiknya adalah seseorang memberikan sedekah. Kalau memang ingin memberikan kebaikan pada seseorang, ya berikan sedekah itu atau hibah tersebut bermakna sedekah. Hibah juga masa kita hidup itu langsung akan mendapatkan kebaikan bagi orang itu, pahalanya langsung mengalir kepada kita atau sifatnya kita wakafkan secara langsung. Hadza wallahu alam wa nisbatul ilmi ilaihi aslam. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Insyaallah kita akan pergi untuk bertakziah bersama-sama ke rumah orang tua daripada Tengku Basri dan Tengku Muhammad Amin ya dari Belangasan. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.